Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang teman-teman. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat sama-sama belajar pada pertemuan kali ini. Ya baik, berikutnya yaitu ada kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Budi Santoso dengan NIM belakang 090. Lalu berikutnya yaitu ada Tiara Oktavianti dengan NIM belakang 083. Lalu selanjutnya itu ada Fuji Herawati dengan NIM belakang 041. Dan yang terakhir yaitu ada Kelvin Andi Setiawan dengan NIM belakang 093. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan materi dari kelompok kami terkait asuransi, yaitu yang pertama pengertian dari asuransi, yang kedua yaitu prinsip dan unsur-unsur asuransi, lalu yang ketiga yaitu macam dan fungsi asuransi, yang keempat yaitu tujuan dan manfaat asuransi, yang kelima yaitu kelebihan dan kekurangan asuransi, lalu yang terakhir atau yang keenam yaitu syarat sah, dan berakhirnya asuransi. Pengertian asuransi. Risiko di masa mendatang pasti akan terjadi terhadap kehidupan seseorang, misalnya kematian, sakit, atau dipecat dari pekerjaannya. Dalam dunia bisnis, risiko yang dihadapi dapat berupa kerugian akibat kebakaran, kerusakan, kehilangan, dan risiko lainnya. Oleh karena itu, risiko yang dihadapi harus ditanggulangi sehingga tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. Untuk mengurangi risiko yang tidak diinginkan di masa yang akan datang, maka diperlukannya perusahaan yang mau menanggung resiko tersebut, yaitu ada perusahaan asuransi yang mau dan sanggup menanggung setiap resiko yang akan dihadapi nasabahnya, baik perorangan atau badan usaha. Hal ini disebabkan perusahaan asuransi merupakan perusahaan yang akan melakukan usaha petanggungan terhadap resiko yang akan dihadapi oleh nasabahnya tersebut. Dalam bahasa Belanda, kata asuransi disebut asuranti, yang terdiri dari kata asurader, yang berarti penanggung, dan gesurerde, yang berarti tertanggung. Kemudian, dalam bahasa Perancis disebut assekurare, yang berarti menanggung sesuatu yang pasti bakal terjadi. Sedangkan dalam bahasa Latin disebut assecurare, yang berarti meyakinkan orang. Selanjutnya, dalam bahasa Inggris, kata asuransi disebut insurance, yang berarti menanggung sesuatu yang mungkin terjadi, dan assurance, yang berarti menanggung sesuatu yang pasti terjadi. Di Indonesia, pengertian asuransi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 yaitu asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan pergantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Prinsip asuransi. Pelaksanaan perjanjian asuransi antara perusahaan asuransi dengan pihak nasabahnya tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap perjanjian dilakukan mengandung prinsip-prinsip asuransi. Tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari antara pihak perusahaan asuransi dengan pihak nasabahnya. Adapun prinsip-prinsip asuransi ada 6, yaitu yang pertama ada insurable interest, merupakan hal berdasarkan hukum untuk mempertanggungjawabkan suatu resiko berkaitan dengan keuangan yang diakui sah secara hukum antara tertanggung dan suatu yang dipertanggungkan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban secara hukum. Semua ini tergambar dari kontrak asuransi. Kemudian dalam hal ini perlu menyebutkan adanya kepentingan terhadap barang yang dipertanggungkan. Yang kedua, utmost good faith atau itikat baik. Dalam penetapan setiap suatu kontrak haruslah didasarkan kepada itikat baik antara tertanggung dan penanggung mengenai seluruh informasi baik material maupun immaterial. Yang ketiga, indemnity atau ganti rugi. Artinya mengendalikan posisi pada posisi sebelum terjadinya kerugian tersebut. Dalam hal ini,
tidak berlaku bagi kontrak asuransi kecelakaan karena prinsip ini didasarkan kepada kerugian yang bersifat keuangan. Yang keempat, proximate cause adalah suatu sebab akibat. Efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau beruntunan antara intervensi kekuatan lain diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen. Yang kelima, subrogation merupakan hal penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Artinya, dengan prinsip ini, pengganti kerugian tidak mungkin lebih besar dari kerugian yang benar-benar dideritanya. Dan yang terakhir, yang keenam, contribution adalah suatu prinsip di mana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seseorang tertanggung, meskipun jumlah tanggungan masing-masing penanggung belum tentu besarnya sama. Di sini saya Kelvin ingin menjelaskan tentang unsur-unsur asuransi. Di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 menyebutkan bahwa asuransi merupakan perjanjian antara kedua belah pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikat dari kepada bertanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung bila terjadi kerusakan, kehilangan, kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti, dan atau membayar sejumlah uang yang didasarkan kejadian yang menyebabkan meninggal atau sebab lainnya yang dapat mengancam kesehatan. Jadi, dari definisi di atas merupakan akar kata payung hukumnya yang dapat disimpulkan dalam suatu kegiatan asuransi yang terdapat unsur-unsur di antaranya sebagai berikut. Itu yang pertama ada insured. Pihak tertanggung adalah seseorang, badan atau organisasi yang berjanji untuk membayar sejumlah uang premi kepada pihak penanggung, baik sekaligus maupun berangsur-angsur. Yang kedua, insure. Pihak penanggung adalah badan, lembaga, atau organisasi tertentu yang dalam skema perjanjian akan membayar sejumlah uang sebagai satuan kepada pihak pertanggungan, baik sekaligus maupun berangsur-angsur apabila terjadi suatu peristiwa yang mengandung unsur tak menentu. Yang ketiga ada objek asuransi, adalah meliputi benda berhak atau kepentingan yang telah melekat pada benda tersebut yang berkaitan dengan nyawa, bagian tubuh yaitu kesehatan, serta yang telah dijanjikan oleh pihak insurance, pendapatan bulanan, uang pensiun, dan lainnya, di mana pihak tertanggung insured membayar sejumlah premi. Terus yang keempat ada suatu peristiwa, adalah suatu peristiwa yang tidak dapat dipastikan, yang dapat mengancam oleh asuransi, dan di dalamnya telah terjadi persetujuan antara insur dan insured yang kedua belah pihak telah memenuhi hak dan kewajiban masing-masing. Selanjutnya ada macam-macam asuransi. Sebagai individu, kita memerlukan proteksi dari asuransi, baik asuransi kerugian maupun asuransi jiwa. Beberapa asuransi yang umumnya dimiliki oleh konsumen antara lain adalah: yang pertama ada asuransi kerugian, yaitu ada asuransi kendaraan bermotor, asuransi properti, asuransi kecelakaan diri, asuransi kredit, dan asuransi uang dan harta benda. Yang kedua ada asuransi jiwa. Yang pertama itu ada asuransi jiwa berjangka, terus ada asuransi jiwa seumur hidup, dan asuransi unit link. Terus yang ketiga ada BPJS Kesehatan, yang keempat ada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, selanjutnya yaitu fungsi asuransi. Fungsi asuransi itu terbagi menjadi 3, di mana ada fungsi utama asuransi, fungsi sekunder asuransi, dan fungsi tambahan asuransi. Fungsi utama asuransi meliputi antara lain itu ada sebagai pemindahan risiko, di mana fungsi asuransi adalah sebagai transfer risiko dari tertanggung kepada petanggung atau dari orang ke orang, organisasi, ataupun perusahaan kepada perusahaan asuransi.
Dan yang kedua, sebagai pengumpulan dana, di mana dahulu sebelum adanya asuransi marine atau pengangkutan laut, saat sebelum kapal berangkat, para pedagang yang memiliki barang dengan dagangan diangkut setuju untuk saling berkontribusi kepada siapa saja yang mengalami kerugian atas kerusakan barang yang diangkut, di mana hal ini membuat setiap pedagang terhindar dari kerugian total karena masing-masing pedagang ikut terbeban atas setiap kerugian. Dan yang ketiga, sebagai premi yang seimbang atau equitable premium, di mana premi bangunan rumah tinggal dengan konstruksi kelas 1 tidak akan sama dengan premi bangunan rumah tinggal dengan konstruksi kelas 2. Demikian juga premi rumah tinggal yang sama-sama berkonstruksi kelas 1 tidak akan berkontribusi sama pada pool. Contohnya, rumah tinggal mewah berharga 2 miliar tidak akan sama besarnya kontribusinya pada common pool dengan rumah tinggal berharga 200 juta. Jadi, pengenaan atau penerapan besarnya premi haruslah seimbang. Hal ini mengacu pada faktor tingkat risiko pada objek pertanggungan itu sendiri dan juga nilai pertanggungan. Selanjutnya ada fungsi sekunder asuransi, di mana fungsi sekunder asuransi antara lain meliputi yang pertama ada merangsang pertumbuhan usaha, yang kedua sebagai keamanan, di mana sehingga tertanggung bisa berkonsentrasi pada usahanya, yang ketiga sebagai pencegahan kerugian dengan mengidentifikasi risiko potensial, yang keempat sebagai manfaat sosial yaitu dengan mempercepat pemulihan perekonomian dan mencegah kemiskinan, dan yang kelima sebagai tabungan atau investasi. Selanjutnya yaitu fungsi tambahan asuransi. Fungsi tambahan asuransi ini mencakup antara lain yang pertama ada sebagai sumber dana masyarakat, yaitu perusahaan asuransi menginvestasikan premi yang terkumpul melalui instrumen keuangan. Dan yang kedua sebagai invisible earnings, yaitu pendapatan bagi perusahaan asuransi dari komisi reasuransi. Selanjutnya yaitu tujuan asuransi. Tujuan asuransi ini terbagi menjadi dua, yaitu terdapat tujuan bagi pihak tertanggung dan bagi pihak perusahaan asuransi. Yang pertama, tujuan bagi pihak tertanggung. Tujuan asuransi bagi pihak tertanggung itu antara lain sebagai pengalihan risiko, di mana pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dengan adanya kontrol prestasi yang disebut premi. Tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko yang mengancam harta kekayaan atau jiwanya. Dan yang kedua sebagai pembayaran ganti kerugian, di mana jika suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka kepada tertanggung akan dibayarkan ganti kerugian yang besarnya seimbang dengan jumlah asuransinya. Dan yang ketiga ada pembayaran santunan, di mana asuransi kerugian dan asuransi jiwa yang mewajibkan tertanggung yang membayar kontribusi tersebut adalah mereka yang terikat pada hubungan hukum tertentu. Sehingga ketika terjadi musibah kecelakaan dalam pekerjaannya, maka ahli warisnya ini akan diberi santunan. Yang keempat sebagai kesejahteraan anggota, di mana hal tersebut apabila perusahaan asuransi merupakan suatu perkumpulan dan anggota perkumpulan tersebut membayar sejumlah uang kepada perkumpulan, dan apabila ada peristiwa yang menyebabkan kerugian atau kematian tertanggung, maka perkumpulan tersebut akan memberikan ganti kerugian dari uang yang dibayarkan tersebut. Dan yang kelima, sebagai mengurangi kerugian yang dialami dan menghindari kerugian yang lebih luas. Selanjutnya, tujuan asuransi bagi pihak perusahaan asuransi, di mana tujuan asuransi bagi pihak perusahaan asuransi antara lain yang pertama, memberikan dorongan ke arah perkembangan perekonomian yang lebih maju, yang kedua, menghilangkan keraguan-keraguan bagi usahawan dalam menjalankan usaha atau pekerjaan, yang ketiga, menjamin penanaman modal para investor, dan yang keempat, memperoleh hasil berupa premi atas imbalan jasa yang diberikan. Selanjutnya yaitu ada manfaat asuransi. Ada beberapa manfaat asuransi bagi masyarakat yang dikemukakan oleh M. Nuryanto. Yang pertama itu memberikan rasa aman dan perlindungan, di mana polis asuransi yang dimiliki oleh tertanggung akan memberikan rasa aman dari risiko atau kerugian yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang. Jika risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung berhak mendapatkan penggantian kerugian sebesar polis yang telah ditentukan sebelumnya. Yang kedua, polis asuransi dapat dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh kredit.
Yang ketiga, asuransi dapat berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan, di mana premi yang dibayarkan oleh pihak tertanggung setiap periodenya memiliki substansi yang sama dengan tabungan. Yang keempat, sebagai pendistribusian biaya dan manfaat yang lebih adil, di mana prinsip keadilan diperhitungkan dengan matang untuk menentukan nilai pertanggungan dan premi yang harus ditanggung oleh pemegang polis secara periodik dengan memperhatikan secara cermat faktor-faktor yang berpengaruh besar dalam asuransi tersebut. Yang kelima, membantu meningkatkan kegiatan usaha, di mana investasi yang dilakukan oleh para investor dibebani oleh risiko kerugian yang bisa diakibatkan oleh beberapa hal. Dan yang keenam, yaitu asuransi dapat bermanfaat sebagai alat penyebaran risiko, di mana risiko yang seharusnya ditanggung oleh tertanggung ikut dibebankan juga pada penanggung dengan imbalan sejumlah premi tertentu yang didasarkan atas nilai pertanggungan. Oke, baik. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan asuransi. Kelebihan asuransi itu yang pertama, asuransi ini merupakan tabungan masa depan. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Itu sebabnya dengan ikut asuransi, kita ibaratnya sudah mempersiapkan diri menghadapi situasi buruk nantinya. Asuransi bisa dijadikan dana cadangan di masa depan, baik untuk urusan kesehatan atau hal-hal yang beresiko. Lalu yang kedua yaitu membantu mengatur keuangan. Kenapa? Karena ada jumlah khusus yang perlu dibayarkan ke asuransi. Hal ini tidak bisa untuk menahan kamu mengeluarkan uang untuk membeli barang konsumtif dan tidak berguna. Jadi asuransi ini sebenarnya membantu kamu lebih ketat mengontrol keuangan dan berpikir apa yang perlu diprioritaskan, bukan yang diinginkan. Kekurangan dari asuransi yaitu yang pertama, dana bisa hangus apabila premi tidak dibayar. Setiap asuransi memiliki sistem dana hangus. Jadi, kalau kamu berhenti membayar premi tiap bulannya, otomatis dana yang kamu bayarkan sebelum-sebelumnya hangus. Dan kamu tidak bisa melakukan klaim. Lalu berikutnya yaitu sebagian dana premi menjadi keuntungan perusahaan. Berkaitan dengan poin sebelumnya, pembayaran yang berhenti di tengah jalan membuat pembayaran yang sebelumnya kamu lakukan jadi hangus. Itu membuat kamu tidak bisa melakukan klaim. Alhasil, dana premi yang kamu pernah bayarkan sekarang itu nantinya akan menjadi milik perusahaan asuransi. Berikutnya yaitu syarat-syarat sah asuransi. Nah, syarat-syarat sah asuransi yaitu asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Akan tetapi tentu saja perjanjian asuransi tidak boleh terlepas dari syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 BW. Menurut ketentuan pasal 132 BW, terdapat 4 syarat sahnya perjanjian, yaitu yang pertama, kesepakatan. Jadi asuransi dikatakan sah apabila timbul kesepakatan. Lalu yang kedua yaitu kecakapan atau kewenangan. Yang ketiga, objek tertentu, jadi harus jelas. Yang keempat yaitu kausal yang halal atau diperbolehkan atau legal cause. Selanjutnya ada batalnya dan berakhirnya asuransi. Suatu pertanggungan atau asuransi karena pada hakikatnya dalam merupakan suatu perjanjian, maka ia dapat pula diancam dengan resiko batal atau dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat sahnya perjanjian tersebut, sebagaimana ditentukan pada pasal 1320 KUH Perdata. Selain itu, KUHD mengatur tentang ancaman batal apabila dalam perjanjian asuransi tersebut terdapat A. Memuat keterangan yang keliru atau tidak benar, atau bila tertanggung tidak memberitahukan hal-hal yang diketahuinya, sehingga apabila hal itu disampaikan kepada penanggung akan berakibat tidak ditutupnya perjanjian asuransi tersebut. Pasal 251 KUHD. B. Memuat suatu kerugian yang sudah ada sebelum perjanjian asuransi ditandatangani. Pasal 269 KUHD. C. Memuat ketentuan bahwa tertanggung dengan pemberitahuan melalui pengadilan membebaskan si penanggung dari segala kewajibannya yang akan datang. Pasal 272 KUHD. D. Terdapat suatu akalan cerdik, penipuan, atau kecurangan si tertanggung. Pasal 282 KUHD. Dan yang terakhir E. Apabila objek pertanggungan menurut peraturan perundang-undangan tidak
tidak boleh diperdagangkan dan atas sebuah kapal, baik kapal Indonesia atau kapal asing, yang digunakan untuk mengangkut objek pertanggungan menuntut peraturan perundang-undangan tidak boleh diperdagangkan. Pasal 599 KUHD. Yang terakhir ada berakhirnya asuransi. Yang pertama itu ada jangka waktu yang berlaku sudah habis asuransi, biasanya ditentukan dalam jangka waktu berlakunya. Terus yang kedua ada perjalanan berakhir, eh, terkait apabila berupa asuransi pengangkutan yang berakhir dengan perjalanan. Yang ketiga ada terjadi evenement diikuti klaim. Terus yang terjadi evenement sebagaimana yang dicantumkan di dalam polis dan penanggung akan melakukan pembayaran ganti kerugian. Terus yang selanjutnya ada asuransi berhenti atau dibatalkan. Asuransi berhenti karena kesepakatan para pihak atau karena terpenuhinya syarat batal dan dibatalkan. Terus yang terakhir ada asuransi gugur, biasanya dalam asuransi pengangkutan sebab tidak terjadi pengangkutan. Iya, berikutnya itu daftar pustaka. Itu kami mengambil dari beberapa sumber. Yang pertama itu adalah dari Subagio, Dwi Tatak, dan Fris Melisa Salvaina tahun 2016 yang berjudul Hukum Asuransi. Penerbitnya itu PT Refka Petra Media. Lalu berikutnya ada Salim dan Abbas tahun 2000 yang berjudul Asuransi dan Manajemen Risiko, cetakan ke-6 dari PT Raja Grafindo Persada. Berikutnya itu Komariah Nurul 2015 yang berjudul Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya. Itu diterbitkan oleh Cahaya Ilmu. Lalu ada link dari sikapiuangmu.ojk.go.id serta ada www.ojk.go.id di page bagian asuransi. Ya, baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jika nanti ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Kita diskusi. In uridu illa islahu mastata'tu wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.